Seorang gadis kembali di hari yang sama berulang kali demi menyelamatkan kekasihnya dari kecelakaan yang tragis. Kisah ini menceritakan seorang gadis SMA bernama Miu. Gadis belia yang cantik dan memiliki senyuman yang mempesona. Setahun sudah ia menjalin kasih dengan teman sekolahnya yang bernama Suya, lelaki tampan dan selalu menjadi bintang di tim sepak bola sekolah mereka. Berawal dari janji mereka untuk menonton film bersama di bioskop setiap awal bulan berjalan, tepatnya setiap tanggal 1 pada bulan berjalan. Hubungan Miu dan Suya tidak berjalan baik setelah Suya terlihat semakin dekat dengan teman sekelasnya yang bernama Tomoka. Pada suatu sore hari ketika hujan turun, tak disangka-sangka Miu melihat Suya dan Tomoka berjalan bersama. Tomoka terlihat bahagia sambil memainkan payung dalam candaan hangatnya. Hubungan Suya dan Tomoka pun menjadi isu yang hangat di kalangan teman-teman dekat Miu yang sangat peduli kepadanya. Lambat laun, Miu yang tadinya bersikap seolah tidak menghiraukan isu hubungan Suya dan Tomoka akhirnya mempengaruhi hatinya. Hal itu pun berdampak pada suasana hatinya, bahkan pada hubungannya dengan Suya. Peristiwa aneh pun terjadi pada tanggal 1 November di tahun kedua hubungan kasih Miu dan Suya. Seperti biasa, mereka berencana melakukan kebiasaan yang sama sesuai janji mereka berdua, yaitu menonton film di bioskop. Namun, rencana Miu dan Suya tidak berjalan baik. Rencana mereka gagal karena Suya akhirnya meninggalkan Miu sendirian di bioskop tanpa memberitahukan alasan kepergiannya. Dengan terluka, Miu hanya memandang dan mengikhlaskan Suya pergi dan meninggalkannya. Di sore hari menjelang malam, dalam perjalanannya kembali ke rumah, Miu mendapatkan pesan dari Suya yang mengajaknya bertemu di sebuah tempat yang bernama Menara Jam. Dengan cepat Miu berbalik arah dan pergi menemui Suya dengan hati yang dipenuhi amarah. Sebelum kekasihnya menyampaikan apa yang menjadi tujuan pertemuan mereka, Miu dengan kemarahannya langsung melontarkan kata-kata yang menyakitkan. Ia menuduh Suya bermain hati dengan Tomoka, teman sekelas Suya. Dalam sekejap, Miu berjalan meninggalkan Suya, dan di dalam hatinya ia berharap Suya menghilang dari kehidupannya. Dan saat itu pun Suya berteriak dari belakang dan memanggilnya. Saat Miu berpaling, sebuah cahaya yang begitu terang, bak lampu sorot sedang diarahkan kepadanya, sangat menyilaukan matanya. Ternyata saat itu sebuah mobil sedang berjalan ke arahnya. Namun tak disadari, Suya telah terpental di jalan raya. Entah seperti apa kejadiannya. Yang pasti Miu menyaksikan dengan kedua matanya sendiri peristiwa tragis yang menimpa Suya. Dalam keadaan panik, Miu sangat kaget dengan bunyi dentuman yang begitu keras yang dihasilkan dari menara jam yang tersambar petir. Dan saat itu waktu menunjukkan jam 7 malam. Saat bel menara jam berdentang keras, Miu membuka matanya dan tersadar bahwa ia berada di tempat tidur kamarnya. Ternyata ia terbangun kembali di hari yang sama, yakni 1 November. Hari di mana ia dan Suya merencanakan nonton bioskop bersama. Sadar bahwa ia kembali di hari yang sama dengan hari yang sebelumnya telah ia lewati, dengan penuh kebingungan, Miu mulai memperhatikan setiap runutan peristiwa sejak ia bangun di pagi hari. Dan ternyata semua peristiwa di pagi hari sama persis dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya. Maka Miu menjadi semakin yakin
bahwa hari itu pun akan berakhir dengan peristiwa tragis kecelakaan Suya. Dengan tekad yang bulat, Miu berusaha mencegah peristiwa itu terjadi lagi. Bagi Miu, kembalinya ia pada hari yang sama adalah kesempatan kedua untuk menyelamatkan kekasihnya. Untuk mencegah Suya mengalami tragedi di Menara Jam, maka hari itu ketika Suya menanyakan kepastian kepada Miu untuk menonton film bersamanya sepulang sekolah, maka Miu mencari alasan agar tidak jadi menonton pada hari itu. Keputusan Miu yang membatalkan janji nonton bareng mereka ternyata sangat mengecewakan Suya. Namun keputusan Miu itu menjadi peluang bagi Tomoka, teman sekelas Suya yang ternyata diam-diam menyukai Suya. Hari itu pun Suya menghabiskan waktu bersama Tomoka dan teman-teman sekelasnya yang lain untuk merayakan hari ulang tahun Tomoka. Namun Suya merencanakan akan tetap pergi ke bioskop dan menonton film. Dengan penuh harapan ia mengirimkan pesan kepada Miu dan memberitahukan bahwa ia akan tetap menonton film di bioskop. Ia berharap Miu akan merubah keputusannya dan akan menemuinya di bioskop. Setelah Miu mendapatkan pesan dari Suya, dengan panik ia pun pergi mencari Suya di bioskop. Namun ia tidak menemukan Suya. Ternyata Suya masih bersama teman sekelasnya di sebuah kafe dalam pesta kecil Tomoka. Dengan penuh rasa kecewa, Miu berusaha menenangkan hatinya dengan tetap bersyukur karena dengan melihat rentetan peristiwa yang telah terjadi hari itu, ternyata mulai ada perubahan dari alur peristiwa di tanggal 1 November yang ia alami sebelumnya. Ada harapan bahwa Suya akan terhindar dari peristiwa nahas yang akan menimpa dirinya. Namun dalam perjalanannya kembali ke rumah, di sore hari ia berjalan di sekitar jalan Menara Jam bersama teman sekelasnya, lelaki tampan yang penuh perhatian sekaligus usil kepadanya. Tanpa diduga sebelumnya, ia melihat Suya dan Tomoka berjalan pula menuju Menara Jam. Dengan cepat Miu berlari untuk memastikan Suya agar tidak mengalami kecelakaan yang sama. Sebelum Miu melangkahkan kakinya, tubuhnya dirangkul sang teman tampan yang saat itu akhirnya jujur bahwa ia menyukai Miu. Namun Miu melepaskan diri dan dengan mengucapkan kata maaf, ia meninggalkan teman sekelasnya yang tampan itu untuk menolong Suya di detik-detik sebelum terjadi kecelakaan naas. Setibanya di depan Menara Jam, Miu melihat Suya telah tergeletak di jalan raya dengan berlumuran darah. Ternyata Miu gagal menyelamatkan Suya. Air mata Miu mengalir berbarengan dengan turunnya hujan yang membasahi sekujur tubuhnya. Dalam hati, Miu berharap ia akan kembali ke hari yang sama lagi untuk menolong Suya dari tragedi itu. Dan tepat jam 7 malam, dentuman Menara Jam yang tersambar petir pun bergemuruh. Harapannya pun terjadi. Untuk ketiga kalinya ia terbangun di tanggal yang sama, 1 November pada jam 7 pagi. Kali ini Miu terbangun dengan kesadaran penuh bahwa ini adalah kesempatannya untuk menolong lelaki yang dikasihinya, agar ia tidak tertimpa kecelakaan naas. Sedari pagi, Miu mengawali hari itu dengan hati yang bulat untuk mengubah hari itu menjadi hari yang lebih baik. Dari membantu ibunya sebelum berangkat ke sekolah, bersikap ramah kepada setiap orang yang ia temui dalam perjalanan ke sekolah pun ia lakukan. Agar dia dapat merubah situasi hari itu, maka kali ini Miu langsung menemui Suya di pagi hari untuk memastikan agar rencana nonton bersama kali ini dilakukan lebih awal. Maka tibalah waktu mereka untuk menonton film. Setelah mereka tiba di bioskop, ketika mereka sedang menunggu waktu penayangan filmnya,
Miu meminta Suya untuk menonaktifkan HP-nya. Hal ini dilakukan agar Suya tidak dapat dihubungi Tomoka dan Suya tidak akan pernah meninggalkan dirinya dan akhirnya mengalami kecelakaan tragis itu. Namun tidak disangka ternyata Tomoka mencari Suya sampai di bioskop. Dengan kebohongannya, Tomoka membatalkan rencana nonton bersama Suya dan Miu. Sesaat kemudian, Suya meninggalkan Miu dalam kekecewaan dan rasa sakit hati. Dan dalam kesendiriannya di sudut lobi bioskop itu, Miu mendapatkan telepon dari teman sekelasnya yang tampan. Dalam dialog mereka kala itu, teman Miu menyampaikan bahwa ia telah mencari tahu kebenaran isu Suya dan Tomoka. Ternyata mereka berdua memang dekat, namun hanya sebatas teman dekat yang bekerja paruh waktu di sebuah toko. Mendengar informasi itu, Miu sangat terkejut dan tidak bisa memaafkan dirinya yang telah mengatakan putus kepada Suya sesaat sebelum mereka berpisah di bioskop tadi. Menyadari bahwa saat itu telah menunjukkan hampir pukul jam 7 malam, berlarilah Miu menuju menara jam untuk mencegah kecelakaan Suya terjadi. Namun usahanya tidak berhasil juga. Hal yang sama pun telah terjadi. Dalam pikiran Miu, mungkinkah sebesar apapun usahanya, ia tetap tidak dapat merubah takdir kekasihnya? Miu menangis sambil merangkul tubuh Suya, seraya meminta bantuan kepada siapa saja yang berada di tempat itu. Sambil menangis, ia berharap akan mendapatkan kesempatan terakhir untuk kembali lagi ke awal hari itu agar dapat mencegah kekasihnya mengalami kecelakaan. Dan untuk keempat kalinya, ia kembali ke hari yang sama, 1 November. Demi suksesnya misi penyelamatan Suya, kali ini Miu langsung menemui Suya di depan gerbang sekolah. Namun sebelum ia bertemu dengan Suya, ternyata Miu telah mengetahui sebuah rahasia dari teman dekat kelasnya, bahwa Suya sangat mencintai dirinya sejak lama. Agar Suya bisa dekat dengan Miu, Suya bahkan meminta teman-teman Miu dan membuat sebuah settingan yang dapat mendekatkan mereka berdua. Perjuangan Suya untuk dekat dengan dirinya sangat menyentuh hatinya, dan hal itu pun membuatnya bertekad untuk menyelamatkan Suya. Namun sebelum menyelamatkan Suya, ia berencana memperbaiki komunikasinya dengan Suya yang sudah sejak lama mulai dingin. Dengan mengambil resiko, Miu mengajak Suya bolos sekolah dan pergi ke sebuah bukit di belakang sekolah untuk mendapatkan waktu berkualitas demi komunikasi yang berkualitas pula. Dan saat itu Miu menyampaikan bahwa ia telah mengetahui bahwa Suya bekerja paruh waktu bersama Tomoka. Dan tibalah waktunya bagi Suya untuk mengatakan semua hal terkait Tomoka sejujur-jujurnya. Saat itu di bawah langit biru yang indah dan bersama hembusan angin yang sejuk menyegarkan, seolah telah turut mengakhiri konflik yang terjadi di antara sepasang kekasih yang saling mencintai itu. Dan saat keduanya masih menikmati kehangatan kebersamaan mereka, tiba-tiba Suya menerima telepon dari Tomoka bahwa dia mendapat kabar hari ini mereka ada jadwal piket kerja paruh waktu bersama. Dan dengan demikian, Suya harus pergi meninggalkan Miu serta membatalkan rencana nonton bersama hari itu. Keduanya berpisah di tempat itu juga. Suya pergi dan menemui Tomoka. Dalam pertemuan itu pun, Suya mengetahui bahwa Tomoka berbohong tentang piket kerja paruh waktu mereka yang disampaikan Tomoka. Setelah mengetahui kebenarannya, Suya mengirimkan pesan kepada Miu dan mengajaknya bertemu di menara jam. Setibanya di sana pada jam 7:01, Miu berlari menyeberangi jalan untuk menghampiri Suya yang ada di seberang jalannya. Dan dengan bulat hati, Miu berupaya menyelamatkan Suya.
bahkan dengan mengorbankan dirinya sendiri. Pada akhirnya Suya pun terhindar dari kecelakaan naas itu. Sesaat sebelum Miu pingsan, ia memandang Suya dengan penuh rasa syukur, sebab ia telah menyelamatkannya. Namun semua berubah ketika Miu membuka matanya setelah tersadar dari pingsan dan tak sadarkan diri. Hari itu tanggal 2 November, sehari setelah peristiwa kecelakaan terjadi. Entah apa yang terjadi dengan Miu. Mungkin saja selama ia pingsan, ia mengalami pengalaman perjalanan waktu dan kembali ke hari yang sama sebanyak 5 kali. Namun sebanyak apapun waktu yang terulang dan seberapa besar upayanya untuk merubah takdir orang yang dikasihinya, tetap tidak akan mengubah takdir yang telah ditentukan Sang Pencipta dan pemilik waktu kehidupan. Pengalaman aneh tapi nyata yang dialami Miu pada 1 November telah mengajarkan dia betapa berarti dan berharganya kehidupan yang ia miliki. Dengan setia, Miu menantikan Suya pulih dari kondisinya dan menjalani kehidupan mereka seperti sedia kala. Pengalaman itu pun membuat Miu menjalani hari-harinya dengan cara berbeda, sebab ia menjalani setiap detik hidupnya seolah-olah saat itu adalah detik-detik terakhir dari kehidupannya.